Ya, Tuhan dan saudara, kita masuk pagi hari dalam pasal terakhir dari 2 Raja-Raja. Pasal yang 25 kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 2 sampai ayat yang ke-15 cukup panjang sudah, tapi saya mau kita bisa menangkap apa yang saat pagi hari kita sama-sama baca ini. Ayat 2 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun 11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dan ke belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdi yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. 13. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdi dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. 14. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan, segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan Garut. Saudara, kita melihat dalam pasal ini, pasal terakhir dari 2 Raja-Raja, maka sebuah cerita yang mengerikan, saudara. Ya, sebuah cerita yang anti klimaks, sebuah cerita horor, ya, apapun itu, saudara. Ya, tetapi ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Dibaca saja sudah tidak menyenangkan, apalagi kalau kita bisa menyaksikan langsung, atau lebih lagi kalau sampai kita yang alami itu sudah, maka itu sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Bangsa Israel atau Yehuda sendiri tidak pernah membayangkan sebuah kejadian yang sangat buruk terjadi menimpa mereka pada akhir. Bagaimana orang-orang Kasdi mengepung, saudara, kurang lebih 2 tahun lebih, ya, orang-orang Babel. Lalu kemudian terjadi kelaparan hebat sampai orang kalap, saudara, sampai orang melarikan diri, dikejar, dibunuh, saudara. Bahkan Raja Sedekia katanya anak-anaknya disembelih di depan matanya. Dan kemudian ada pegawai daripada Raja Babel, Nebuzaradan, datang beberapa saat kemudian, dia bakar semua istana, dia bakar rumah Tuhan, dia bakar rumah-rumah orang kaya, saudara. Dan cerita itu seterusnya berlanjut, bagaimana barang-barang yang ada di rumah Tuhan dijarah, saudara. Ya, dipecahkan supaya gampang dibawanya, dipecah-pecahkan. Tembaga-tembaga yang besar yang ada kolam itu besar, saudara, dipecah mereka supaya gampang dibawanya, diangkut. Dijarah habis-habis. Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, jangan kita melihat sesuatu cerita kejadian hanya di titik itu. Ya. Jangan kita melihat sebuah kejadian hanya di titik itu. Nggak adil. Kalau kita hanya melihat kejadian apa yang dialami oleh Yehuda, kerajaan Yehuda, saudara,
pada titik ini, di pasal ini saja, maka kita akan bilang begini, di mana Tuhan? Mana belas kasihan Tuhan? Mana kehadiran Tuhan? Mana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya? Mana? Kalau kita hanya melihat dalam pasal 25 saja kejadian ini, saudara, maka sekali lagi saya mau bilang itu bukti, itu sebuah cara pandang yang tidak adil. Itu sebuah cara pandang yang salah. Sama halnya saya cuma mau bilang begini, kalau kita melihat ada orang yang gagal dalam hidupnya, maka kita nggak bisa bilang begini, kita nggak bisa kasihan, nggak adil hidup, ya. Tuhan kok nggak tolong dia? Atau kita melihat sebaliknya, ada orang yang diangkat sama Tuhan, ada orang yang ditinggikan, dimuliakan sama Tuhan, diberkati dengan luar biasa sama Tuhan. Kita juga nggak bisa bilang begini, enaknya orang itu, ya beruntung pisan orang itu, tiba-tiba aja jadi orang hebat. Maaf saudara, saya cuma bilang begini, ada cerita di balik semuanya itu. Bisa bilang amin saudara? Amin. Sudah mengerti ya saudara? Ada cerita di balik semua itu. Kalau ini sebuah cerita hari ini, tapi saya mau bilang begini, ada cerita di balik semua itu yang kita juga harus tahu. Ada cerita yang melatar belakang. Ada cerita kejadian-kejadian yang mendukung sehingga kejadian ini muncul. Ada cerita yang mendukung, ada kejadian-kejadian yang mendukung kenapa orang ini diberkati, diangkat sama Tuhan, dimuliakan sama Tuhan, ditinggikan sama Tuhan. Ada cerita-cerita di balik kisah ini, kisah keberhasilan. Nggak adil kalau sudah cuma lihat cuma ceritanya, cerita segeblek ininya saja. Nggak adil sudah. Saudara harus lihat ada apa, ada peristiwa, ada apa, ada cerita-cerita apa di balik sebelum kejadian ini terjadi. Sama halnya apa yang terjadi dengan pasal 25 itu tidak berdiri sendiri. Kehancuran Yehuda, saudara, kehancuran Yehuda, kerajaannya, rakyatnya, ekonominya, kekuatannya, semuanya hancur lebur, saudara. Bagaimana mereka bukan cuma dikalahkan, tapi mereka dihina habis-habisan, mereka dimiskinkan habis-habisan. Kalau cuma kalah biasa, tapi ini yang jadi masalahnya sudah kalah, saudara, dihancurkan negerinya. Rumah-rumah dibakar, saudara, istana dibakar, rumah Tuhan dibakar. Dan orang-orang yang ada, saudaraku, diangkut ke Babel jadi tawanan, jadi budak di Babel. Cerita ini nggak berdiri sendiri. Cerita ini nggak tiba-tiba muncul. Cerita ini ada yang melatar belakangi. Ada kisah-kisah yang sebelumnya sudah terjadi. Sampai cerita dalam pasal 25 ini akhirnya muncul ke permukaan. Cerita bagaimana orang-orang Yehuda tidak mau dengar firman. Cerita orang-orang Yehuda yang berkeras hati. Cerita-cerita orang Yehuda yang menyembah bukan kepada Allah yang benar, tapi kepada Allah asing. Cerita bagaimana mereka melihat Amon punya dewa apa, Moab punya dewa apa, mereka suka, mereka pakai itu, mereka hadirkan dewa-dewa itu di negeri mereka. Cerita bagaimana mereka melupakan Tuhan. Cerita bagaimana mereka meninggalkan ibadah. Cerita bagaimana hidup mereka sudah nggak beda sama orang-orang, sama bangsa-bangsa lain. Cerita-cerita ini, saudara, yang pada akhirnya jadi latar belakang, jadi cerita pendukung sampai pasal 25 ini muncul.
Cerita ini nggak berdiri sendiri, ujuk-ujuk, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Cerita tentang ada orang yang diberkati, saya mau bilang nggak sekonyong-konyong. Kalau hidup saudara juga diberkati oleh Tuhan, nggak sekonyong-konyong. Bisa bilang amin saudara? Nggak sekonyong-konyong. Kalau hidup saudara dipakai sama Tuhan, nggak sekonyong-konyong. Kalau hidup saudara diangkat sama Tuhan, nggak sekonyong-konyong. Tidak. Ada cerita-cerita di balik semua itu. Tentang apa? Tentang seorang yang belajar takut sama Tuhan, tentang seorang yang belajar cinta sama Tuhan, tentang seseorang yang belajar berpaut hidupnya sama Tuhan. Pasti ada cerita-cerita seperti itu. Bisa bilang amin, saudara? Pasti ada cerita-cerita bagaimana ada orang-orang yang seperti saudara yang belajar mengasihi Tuhan, yang belajar mengutamakan Tuhan. Ada cerita-cerita seperti itu. Ada cerita bagaimana saudara berjuang mempertahankan imanmu. Ada cerita-cerita bagaimana saudara berjuang menjaga hati saudara. Di tengah-tengah orang mengecewakan, di tengah-tengah orang menyakiti hati saudara, di tengah-tengah orang merugikan, di tengah-tengah orang tidak menghormati saudara, menginjak harga diri saudara. Tapi saudara belajar juga tetap menjaga hati ini. Ada cerita-cerita seperti itu pasti. Nggak mungkin, nggak mungkin nggak ada cerita yang seperti itu. Sama halnya ketika ada seorang yang gagal dalam hidupnya, ada seorang yang kemudian hancur hidupnya, ada seorang yang sepertinya ditinggalkan sama Tuhan. Ini cerita pasal 25 itu, cerita tentang bangsa yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan saudara harus tahu ada cerita-cerita yang melatar belakangi semua kejadian-kejadian ini. Tapi di sini saya berharap saudara dan kita semua bisa menangkap pesan firman, supaya kita sedang membuat cerita-cerita pendukung sesuatu cerita-cerita yang baik untuk menghasilkan sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Karena tanpa cerita-cerita pendukung yang positif yang ada. Kenapa Daud pada akhirnya diangkat jadi raja? Karena ada cerita-cerita pendukung. Ada kisah-kisah yang menceritakan ada kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidup Daud. Bagaimana Daud seorang yang bertanggung jawab, Daud seorang yang taat tunduk sama orang tuanya. Ada cerita-cerita seperti itu. Ada cerita bagaimana Daud bertanggung jawab menjaga kawanan domba yang hanya 2-3 ekor itu. Bagaimana sebetulnya ekonomi keluarga Daud, Isai itu tergantung dari di atas pundaknya Daud. Zaman dulu tentara nggak ada gaji, saudara. Tentara itu cuma bisa makan. Tentara nggak ada gaji. Tentara cuma bisa makan, numpang makan. Makan iya sama prestise, sama apa namanya kebanggaan. Tapi kalau gaji saya pikir enggak. Cerita apa yang sudah bangun selama ini? Cerita yang bagaimana yang sudah sedang bangun hari-hari? Cerita yang gampang tersinggung, cerita yang gampang sakit hati, cerita yang orang jahatin saudara, sudah jahatin lagi. Dan saya melihatnya begitu, saudara. Hidup orang Israel, orang Yehuda tuh hidup dalam trauma. Apa itu hidup dalam trauma? Saudara jahatin saya, nanti satu saat saya jahatin saudara. Itu hidup dalam trauma. Kalau saya nggak bisa balas sama saudara, saya akan balas sama orang lain. Itu hidup dalam trauma. Nah, itulah bangsa Israel. Itulah bangsa Yehuda. Dia dijahatin, dia dirugi, nanti dia balas lagi. Jadi seperti itu. Jadi tiktok-tiktokan terus. Bola itu nggak pernah berhenti. Ya, kejahatan itu nggak pernah ada yang ngerem. Kenapa? Selalu mantul lagi gitu.
Dihajar sini, nanti yang di sini balik lagi mantul lagi, cung di sana lagi. Nanti yang sana lagi mantul lagi, terus pantul lagi terus. Akhirnya apa? Kejahatan jadi merajalela. Nggak ada yang stop. Nggak ada yang bilang begini, enggak, saya nggak boleh. Nggak boleh. Saya mesti stop, saya nggak boleh balas. Adakah saudara sedang hidup dalam trauma yang seperti itu? Yang ketika orang merugikan saudara, sudah nggak bisa balas sekarang, tapi nanti. Atau sudah balas itu, sudah pakai kekuatan saudara untuk kerugiin, untuk ngejahatin orang yang lebih lemah dari saudara. Karena sudah nggak bisa balas sama orang itu, karena orang itu lebih masih kuat, nggak bisa saudara lawan. Ini serius. Mau jadi apa kita ke depan? Mau jadi apa kita di tahun-tahun ke depan? Ingat dan perhatikan apa yang saudara buat hari-hari ini. Cerita yang bagaimana yang saudara sedang buat, yang saudara sedang tulis hari-hari. Itu penting. Kalau ceritamu, saudaraku, cerita yang negatif, cerita bagaimana engkau gak sungguh-sungguh sama Tuhan, cerita yang bagaimana engkau gampang meninggalkan ibadah, gampang menukar pelayanan dengan kesibukan yang lain, gampang tidak taat sama Tuhan, gampang hati ini robek, hati ini luka. Nggak ada sebuah usaha berjuang jaga hati ini. Nggak ada satu perjuangan di mana kita berdoa, Tuhan tolong, saya salah, saya sakit hati, saya benci. Nggak ada satu usaha supaya Tuhan pulihkan kita. Ya maaf nih saudara, kalau itu juga terjadi sama saya, maka saya nggak bisa berharap sesuatu yang baik di tahun-tahun ke depan Tuhan buat dalam hidup. Kalau saya nggak bisa jaga hati, kalau saya nggak bisa bangun hubungan terus sama Tuhan, saya biarkan kekendoran rohani itu terus terjadi, kekendoran rohani, kemalasan rohani terus terjadi, maka saya nggak bisa berharap yang baik di tahun-tahun ke depan. Karena sekali lagi cerita untuk hari ini itu bukan sekonyong-konyong terjadi, tapi ada yang melatar belakang. Untuk siapapun saudara, saya tidak, ya untuk saya juga, bahwa ada sesuatu yang buruk dan menimpa saya, bahwa itu juga ada yang melatar belakangi cerita-cerita. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga apa? Sehingga dalam perjalanan hidup kita harus berawas-awas, bahwa setiap hari seperti firman Tuhan bilang, hidup itu adalah tabur tuai. Bisa bilang amin saudara. Dan setiap hari kita seperti orang yang sedang menabur. Kalau kita pakai kata istilah tabur tuai, setiap hari kita seperti orang yang sedang menabur. Nah, kita bilang begini, perhatikan apa yang saudara tabur, perhatikan apa yang saya tabur. Sampai yang kita tabur ternyata kejahatan, keburukan, yang pada akhirnya apa yang kita tabur satu saat itu akan tumbuh, nggak jadi mati, nggak selesai sampai waktu kita ngomong, waktu kita lakuin itu, dan kemudian setelah itu selesai, hilang. Betul, memori kita hilang, kita udah nggak ingat lagi. Kita bisa bilang begini, kapan sih di mana sih kita? Itu sebabnya bagaimana hari-hari ini yang harus kita buat adalah kita harus semakin jadi pelaku firman Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Hari-hari ini yang kita perjuangkan, bagaimana kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman. Saya nggak bilang itu mudah, saudara. Berat, bahkan sangat berat.
Saya nggak tahu ya saudara, kalau ada kalimat, ada ayat yang bilang melakukan firman itu mudah ya. Tapi dalam kenyataan itu, ketika engkau dan saya dikecewakan, disakiti, ditusuk dari belakang, dan engkau masih bisa tetap harus mengampuni orang. Ketika kebaikan saudara dibalas dengan disakiti. Jangankan yang seperti itu, kita berbuat baik tidak dihargai saja, tidak ada terima kasih saja, itu pun sesuatu yang nggak gampang. Dan tolong kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, supaya firman ini menjadi sebuah perenungan kuat dalam setiap pribadi kita, bahwa kejadian ini pasal 25 tidak berdiri sendiri, tapi di belakangnya ada cerita bagaimana Israel keras kepala, bagaimana Yehuda, saudaraku, ada firman seperti Nabi Yeremia datang, Yeskiel datang, nabi-nabi berfirman, dilemparin batu, saudara, bahkan ditangkap, nggak menghargai hamba Tuhan. Mereka lebih pilih firman-firman yang menyenangkan telinga, firman yang berkah, firman tentang kelepasan, firman tentang mujizat, firman tentang masa depan yang indah. Saya percaya masih ada masa depan yang indah, ada amin saudara. Tapi bagaimana apa yang kau buat hari-hari ini, itu penting. Kita lebih suka firman yang meninabobokan kita, yang nggak tanpa syarat. Orang dapat payung aja ada syarat dan ketentuan. Ya, masuk di kafe yang musim hujan dapat payung. Ya, payungnya gede di pampang. Ya. Tapi di bawahnya nih saudara kecil, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak sekonyong-konyong saudara beli lalu kemudian dapat. Enggak. Nah ini yang seringkali apa ya? Ada firman, maaf nih saudara, maaf sekali. Ada firman yang seringkali membodohi kita. Dan kita suka dibodohi. Nabung nanti dapat mobil. Kalau kita dulu saya nggak ngerti, aduh nabung dapat BMW, ya, astaga, pun gua angan mah, undian, satu nomor undian tuh 100.000 atau 1 juta, ya saudara. Jadi kalau kita punya 100 juta, kalau 1 juta berarti berapa tuh? Berarti 100 undian. Nah kalau orang yang punya berapa miliar, nah itu ada di seluruh Indonesia. Jadi kita 1 banding berapa? Bulah angin. Hitungnya juga udah angel. Tapi mobilnya tuh sudah terpampang ya, mobil 10, aduh enak nemen. Jadi itu orang bisa pindah dari bank yang satu ke bank yang lain cuma gara-gara itu. Nah seringkali kita suka sama firman. Nah bangsa Yehuda seperti ini, suka sama nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang cuma bercerita tentang kebaikan, tentang anugerah, tentang grace. Saya tidak menyingkirkan grace. Hidup kita terjadi karena grace-nya Tuhan. Ada amin saudara. Hidup kita ada karena grace-nya Tuhan. Itu mutlak. Tapi kita nggak boleh injak dan remehkan grace-nya Tuhan. Saya kasih mobil misalnya sama anak saya, saudara, saya kasih mobil. Tapi apakah kemudian semuanya total? Enggak. Dia harus sering bawa itu isi bensin. Dia harus sering cuci mobil. Dia harus punya jadwal rutin ke bengkel dan lain sebagainya. Kalau enggak, jadi rongsokan itu mobil. Bagian-bagian ini ada yang harus kita buat. Jangan cuma bicara tentang salib itu menyelesaikan segala sesuatu. Salib itu, kematian Yesus itu menuntaskan segala sesuatu. Selesai. Saya percaya.
Dalam pembicaraan tertentu, salib Tuhan menyelesaikan banyak hal. Kutuk jadi berkat, amin. Tapi lihat lagi firman Tuhan. Tolong kita ya saudara. Tapi kita semakin dewasa di dalam iman, ada amin saudara. Dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak mau bodohi Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau menarik banyak orang lewat firman-firman yang meninabobokan. Makanya dalam kitab Yehezkiel, firman Tuhan datang itu gembala-gembala itu seperti apa ya? Seperti anjing yang apa? Seperti anjing yang ngomong-gonggong. Karena kalau dia gonggong nanti dia nggak dapat makan. Saya nggak mau. Kami hamba-hamba Tuhan dipelihara sama Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sampai hari ini memang lewat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan firman yang benar. Ini firman yang harus menjadi sebuah perenungan, Pak. Ke depan mau jadi apa kita? Saya cuma bilang begini, boleh saudara berharap yang banyak, berharap yang besar-besar, asalkan engkau membangun hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin saudara. Engkau nggak akan jadi orang gila kalau apa? Engkau punya mimpi yang besar, tapi engkau membangun hidupmu sejalan sama firman, senada sama firman. Engkau nggak akan jadi gila. Kenapa? Karena saya percaya janji Tuhan pasti digenapkan dalam hidup saudara. Tapi maaf, saudara akan jadi orang gila. Gila beneran. Kalau apa? Cita-citamu besar, tapi hidupmu nggak melaraskan hidupmu dengan firman. Kau akan jadi gila. Keras firman bagi ini buat saya dan saudara. Saya mau hari-hari ke depan saya, hari-hari di mana ada kemuliaan Tuhan yang lebih lagi Tuhan nyatakan buat saya. Saya juga rindu. Bukankah saudara juga rindu? Hari-hari ke depan ada kemuliaan Tuhan yang lebih lagi dibanding hari-hari kemarin yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Mungkin saudara bilang begini, Pak masih bisa terpakai. Oh sangat bisa. Amin. Sangat bisa. Teramat bisa dia buat itu dalam hidup saudara. Makanya apa? Iblis coba ganggu kita, iblis goda kita supaya janji firman, janji Tuhan itu gantung di atas. Janji Tuhan dalam hidup saya gantung di atas, nggak bisa turun. Tolong kita ya saudara. Ya. Tuhan tolong kita, memampukan kita. Bagian-bagian kekurangan kita pada akhirnya nanti anugerah itu yang menyelesaikan. Asalkan dari dalam diri kita ada sebuah usaha yang keras. Dari dalam diri kita ada suatu usaha yang sungguh. Belajar cinta Tuhan, belajar hidup melekat sama Tuhan. Nah, banyak hal lain lagi saudaraku yang terlalu panjang untuk kita bahas. Tapi paling tidak ini mengingatkan setiap kita bahwa hidup tuh gak sekonyong-konyong. Hidup tuh gak tiba-tiba. Saudara bisa bilang, aduh kenapa sih jadi begini? Nggak bisa. Ada hal-hal yang melatar belakang, ada cerita-cerita yang sudah saudara bangun sebelumnya di hari-hari yang lalu. Dan kalaupun saudara diberkati sama Tuhan, berhasil hari-hari ini, percaya ada hal-hal yang saudara sudah bangun, cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang indah, yang luar biasa, yang kau sudah bangun, yang kau sudah tulis sudah dalam perjalanan hidup, sehingga pada akhirnya kau menikmati. Bukan cerita tentang seperti pasal 25 kehancuran, ya saudara, porak-poranda, penjarahan. Tapi biarlah cerita yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita dipelihara sama Tuhan. Ada amin saudara. Masa tua sih masa tua, tapi berkat Tuhan itu selalu mengalir buat kita. Ada amin saudara. Kesehatan, kebahagiaan, lihat anak-anak mantu, cucu bertumbuh, saudaraku, membahagiakan, membanggakan kita sebagai orang tua. Ya, semua berjalan dengan baik, indah. Ya, dan Tuhan bisa buat itu dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menyembah.